Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GSJ Kasih Karunia.
Puji Tuhan, semua anak-anak yang di rumah tentunya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik sehingga bisa terus mengikuti ibadah online. Puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang 3 orang bijak yang mengunjungi bayi Yesus, di mana mereka mengikuti petunjuk arah bintang untuk melihat akan kelahiran bayi Yesus. Mereka tentunya membawa hadiah ya, mereka membawa kado untuk mengunjungi bayi Yesus. Nah, 3 orang bijak ini disebut juga 3 orang majus. 3 orang apa? Majus ya. Nah, hari ini kita mau bikin kreativitas 3 orang majus ini yang pergi melihat bayi Yesus dengan mengikuti arah bintang ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna ya, 4 lembar. Warnanya bebas. Kalau yang Tante Yuli pakai adalah warna merah, warna biru, warna hijau, dan warna kuning ya. Ini kita simpan ke belakang dulu biar gampang ya. Nah, kertas warna yang tadi kita bikin pola bentuknya seperti ini ya. Pola seperti ini untuk membuat badan orangnya, oke? Terus yang tadi kertas warna yang kuning kita bikin mahkota sebanyak 3 buah ya. Dan kadonya juga ada 3. Terus juga ada print-printan berbentuk mukanya juga ada 3 ya. Juga ada bintangnya. Ini ada, nanti bisa di print ya, dikasih ya. Bintangnya cuma ada 1. Iya, oke, kita bikin seperti ini. Bisa buat hiasan di dinding, di lemari, dimanapun, oke? Siap, Keisha? Oke, kita mau bikin ya. Nah, bahan yang lain yang diperlukan adalah lem dan juga gunting. Oke, kita tempel ya sekarang ya. Kita tempel mahkotanya dulu. Keisha tempel mahkotanya dulu ya. Oke. Kita mau tempel mahkotanya dulu. Kayak gini ya? Ya, tempel mahkotanya nih, semuanya ditempel. Ya, pinter. Mahkota tempelnya di bagian atas, Bukan di bagian bawah. ya. Setelah mahkota baru kita tempel mukanya. Aku belum satu lagi. Setelah mahkota kita tempel Selesai. ya mukanya sekarang. Ini mukanya. Kita, Ini mana lemnya? kita tempel mukanya ya. Oh, ini. Mukanya ada 3. Tidak juga. Oke, tempel mukanya semuanya. Ini dalam dokter deh. Itu memang udah. Aku juga udah. Satu lagi. Oke, nih Keisha tempel mukanya. Mukanya. Kalau mukanya sudah, kita tempel Juga sudah. hadiahnya. Kadonya. Kadonya kita mau tempel kadonya ya. Nih kadonya di bawahnya. Oke, ntar Keisha tempel yang warna biru sama hijau ya. Oh iya. Birunya mana? Ini hijaunya. Nih. Ini warna birunya. Sambil Keisha nempel kadonya, yang bintang tadi ini kita gunting ya, bagi 3 ya, seperti ini jadinya ya. Digunting dibagi 3 ya, 1, 2, 3 untuk meletakkan 3 orang majus ini ya. Kita gunting dulu dibagi 3 ya. Ini kadonya. Aduh, ini ya. Ini kadonya belum ini. Ini kadonya yang biru. Ini kita gunting dulu. Dibagi 3 ya. Digunting. Ini udah. Digunting. Udah deh, tinggal bintangnya. Oke, kalau udah. Ini udah seperti ini. Coba Keisha pegang. Udah seperti ini 3 ya, 3 orang majus. Kita pasang nanti di sini ya Keisha ya. Dipasang di sininya ya. Oh, Nah, ini kurang turun deh. Turunan dikit. Nah, kalau sudah di sini kita kasih lem dulu di sebelah sini, bagian depan sini. Buat nempel sama bagian belakang. itu Terus juga. kita tempel ya biar dia bisa berdiri di sini. Oke.
Nah, seperti ini ya. Oke. Sama berikutnya yang warna biru ya. Biru. Iya. Sampai iya nempel. Nempelnya belum kenceng nih. Sama sebelah sini kita kasih lem. Sama di bagian belakang. Warna birunya. Oke, kita tempel seperti ini ya, separuh juga ya. Oke, sih kadonya kurang naik ini. Nah. Ya, tunggu belum, satu-satu. Satu-satu, satu-satu. Ini tutup dulu. Nah, seperti ini ya. Ini tutup dulu deh biar nanti. Seperti ini udah 2. Satu lagi yang hijau. Satu lagi yang hijau ya. Hijau. Di sini. Terus kita Oke, baru kita pasang. Seperti ini ya. itu jadinya bagus. Jadinya seperti ini. Kalau udah tinggal dirapiin. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sama deh sama yang ini. Ini adalah 3 orang Majus dari timur yang pergi mengunjungi bayi Yesus dengan mengikuti petunjuk bintang timur ya. Oke, saatnya kita mau ayat hafalan. Semua anak-anak yang di rumah jangan lupa ya, terus menghafalkan ayat dan kirimkan videonya. Ayat hafalan untuk minggu depan adalah Matius 2 ayat 6b. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bye-bye. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat ya keselamatan. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padamu. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bye-bye. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Shalom. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bye-bye. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan
daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekarang kita sudah selesai nih. Hari ini kita sudah memuji Tuhan semuanya, hebat-hebat. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah bikin kreativitas yang cantik ya, yang bagus. Nah, sudah membaca ayat hafalat, dan sekarang saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita bersyukur ya, Tuhan masih berikan kesehatan buat kita, sehingga kita masih bisa terus beribadah online. Oke, kita mau berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kelahiran-Mu ke dunia sebagai juru selamat. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Seperti orang Majus dari timur, kami mau memberikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak yang baik, yang taat, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai dalam ibadah kami hari ini. Tuhan pimpin kami sepanjang aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Sampai jumpa.